penyebab korupsi. Nur Syam tahun 2000 memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi tahun 2000 yang mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor tradisional. Nah, faktor pertama yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, tegas, atau non-lex certa, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain atau baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Sulistiantoro tahun 2004. Nah, yang keempat yaitu faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Tunggal 2000. Nah, selanjutnya yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson Snape tahun 1999 bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti dan kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dituntut, perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi: poin A, aspek perilaku individu. Yang terdapat 3 yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Nah, poin B yaitu aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang yang korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. Pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, 2 aspek ekonomi, 3 aspek politis, dan 4 aspek organisasi.